seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Rumah-rumah tua ini istimewa. Para perempuan ini juga demikian. Di rumah-rumah ini, tangan-tangan mereka membatik manah, menggambar dengan hati. Sebuah ikon budaya lalu lahir. Anak juga udah. Iya, anak yang masuk sini. Batik adalah salah satu wastra Nusantara. Bentuk seni indah yang telah resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Sejak akhir abad ke-18, batik menjadi identitas bangsa yang tidak pupus dimakan waktu. Dari sehelai kain batik, dari motif-motif beragam, tulis ataupun cap, kita bisa belajar bahwa akulturasi dari budaya luar tidak mungkin dihindari. Baik itu pada batik pesisiran yang tumbuh di Pekalongan, Cirebon, hingga Lasem, atau batik pedalaman yang berkembang di sekitar keraton, di Surakarta, dan Yogyakarta. Borobudur di Magelang yang termasuk satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, terletak tak jauh dari Yogyakarta. Namun, perjalanan batik di Borobudur tak semulus batik keraton. Ada jalan berkerikil, tetapi penuh harapan untuk menjadikan batik Borobudur sebagai salah satu elemen penting untuk pengembangan wisata. Salah satu peninggalan yang bisa kita jumpai itu di salah satu peta Belanda itu memuat satu titik di Dusun Bumi Segoro, itu pengolahan kain dengan pewarna alam. Mereka sebutnya indigo, begitu jelas sekali di peta itu. Hanya kemudian keluarga para pembatik ini entah pindah, entah gulung tikar, kemudian habis. Jadi sampai sekarang kita itu praktis tidak punya pembatik klasik. Baru memang sektor pariwisata ini kemudian meningkat, kita coba gali-gali lagi, yang kemudian melahirkan generasi-generasi baru ini. Yang paling baru itu kan Balai Konservasi Borobudur yang mengelola candi, itu mencoba mengaktualisasikan relief-relief itu dalam bentuk seni. Salah satunya desain batik, tari, musik, dan sebagainya. Jadi teman-teman ini dulu pernah kita temukan dengan para arkeolog di sana, bagaimana sih gambar-gambar yang ada, kemudian
kita bicara etis, norma, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan sebagainya. Karena ini juga bagian dari bentuk kreativitas. Maka banyak dijumpai, ya kemudian ini kita sebut motif Borobuduran. Motif baru yang dikembangkan, terinspirasi oleh Candi Borobudur. Ini motifnya mandala catur polong. Mandala itu ornamen Candi Borobudur yang dilihat dari atas. Mandala catur polong itu empat buah polong. Polong itu bunga dari cengkeh yang udah tua itu. Nah, 4 itu artinya 4 sudut. Jadi kita di sini bahwa sumber kehidupan rata-rata dari Borobudur itu kita bersumber ekonomi itu dari Borobudur. Dengan adanya Borobudur, kita bisa ekonomi kita meningkat. Gitu, maksudnya seperti itu. Nah, dengan harapan Borobudur semakin ramai, itu jadi menambah sumber ekonomi kehidupan jadi terangkat lebih baik. Candi Borobudur sejak lama memang menjadi magnet utama pariwisata. Ia bahkan telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Ia berkembang sebagai destinasi budaya berkelanjutan. Ia juga jadi simbol harapan masyarakat sekitar. Tak hanya dari batik, masyarakat Borobudur bahkan berupaya menggali sektor lain yang memiliki potensi ekonomi, seperti jamu. Untuk daun-daun apa ini, daun pepaya nanti untuk puyuh-puyuh. Kalau ini kunyit asam kan, untuk perempuan lebih membutuhkan. Jadi kunyitnya sendiri dia antibiotik, jadi diminum lagi perempuan bisa juga. Kunyit asam, beras kencur, jahe, puyuh-puyuh. Kalau yang saya bikin cuma untuk 1 hari aja. Di masa lalu, masyarakat terbiasa menggantungkan mata pencarian dengan bertani. Sekarang, pilihan bidangnya lebih banyak. Kerajinan tangan, seni tari, sampai kuliner. Meski jalan untuk menggali kreasi masih panjang, potensi Borobudur dan batiknya yang berteknik tulis akan bisa bangkit jika diupayakan bersama-sama. Destinasi pariwisata super prioritas pun tak bisa berkembang sendirian jika tak didukung wilayah sekitarnya. Lasem, Tiongkok kecil, kota tempat pertama kali pendatang Tiongkok tiba di Jawa. Kota akulturasi di pesisir utara, di mana tradisi batik tulis berusia lebih tua. Salah satu kota pendukung destinasi super prioritas yang juga dijuluki kota batik. Jadi Lasem adalah perpaduan yang harmonis antara 3 budaya. Ada budaya Jawa, budaya Tionghoa, dan juga budaya santri. Selama ratusan tahun hidup rukun di Lasem. Karena terletak juga di tepi pantai, jadi punya 2 pelabuhan besar di Lasem. Kemudian masuk orang-orang Muslim, dan kemudian juga masuk orang-orang Tionghoa di Lasem, yang kemudian itu mulai membentuk satu kultur yang sangat menarik sekali, karena bercampur dengan kultur Jawa. Kemudian di tahun 1800-an, tengah itu mulai terjadi bisnis batik yang kemudian menjadi sangat masif sehingga sampai mengekspor ke beberapa kota di luar Jawa. Di masa jayanya,
pada 1930-an, ada hingga 120 pengusaha batik Lasem dengan pembatik sampai 4.000 orang. Sekarang, jumlahnya berkurang drastis hingga setengahnya. Rumah batik Nyah Kiok dan Sekar Kencana adalah salah dua yang masih bertahan. Ini adalah batik Nyah Kiok. Motifnya namanya Gunung Ringgit Pring. Jadi ini yang Gunung Ringgit seperti ini. Nah, kemudian Gunung Ringgit Pring ya, pohon bambu. Nah, ini pohon bambunya. Di pohon bambu ini ada dua burung, ada burung-burung, dan di atasnya ada kupu-kupu. Nah, yang paling menarik dari batik ini adalah selama puluhan tahun rumah batik Nyah Kiok ini hanya mengerjakan satu motif ini. Ada 7 ibu-ibu sebagai pelestari, dan yang paling sepuh ada Ibu Suti dan Ibu Las, 50 tahun lebih bekerja di rumah ini hanya mengerjakan satu motif Gunung Ringgit. Kekhasan batik Lasem terletak pada warnanya yang biasanya memiliki warna solid, seperti abang getih pite atau merah darah ayam. Untuk motif, sebagian pembatik bersetia hanya pada satu motif selama puluhan tahun, seperti para pembatik Nyah Kiok. Banyak juga yang memilih membuat motif khas Lasem yang lain, seperti latohan, watu pecah, sekar jagat, atau batik tiga negeri. Ahlan wa sahlan bikudumikum fi batik Lasem Sigit Wicaksono Sekar Kencana. Dulu batik Sekar Kencana itu di Lasem itu mulai berdiri tahun 1967, kisaran 1967 atau 68. Itu yang batik tulisnya. Itu batik tulis. Itu yang memulai itu kakek saya, kakek Kong Sigit itu. Dan sebelumnya pun udah mulai sebenarnya kakek buyut saya itu, tapi dengan batik cap malah. Khas pesisiran itu mempunyai banyak nilai-nilai akulturasi budaya yang dituangkan dalam selembar kain batik. Itu tercermin di dalam batik tiga negeri Lasem tersebut, yang memakai tiga khas warna. Merah darah ayam itu adalah warna metodologi atau warna yang sangat identik sekali dengan ras Tionghoa seperti itu. Lalu ada warna biru indigo atau biru, itu sangat warna yang disukai oleh kaum kolonial dulu, para penjajah Belanda. Ada yang terakhir yaitu warna-warna soga atau warna kuning keemasan, itu adalah warna yang sangat identik sekali dengan masyarakat kita, seperti itu, masyarakat Jawa khususnya. Beberapa karya kami seperti ini, batik dengan sinografi dan batik dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu yang ini itu dibuat dengan penuh kehati-hatian untuk ketika melorot itu. Jadi biasanya kalau menyeser itu atau diinjek pakai kaki itu, tapi kalau ini kita harus ucek dengan tangan dengan sangat hati-hati. Lalu yang ini adalah salah satu karya besar kakek sendiri, yang mana mencampurkan antara menunjukkan kembali bahwasanya batik itu juga bagian dari akulturasi budaya sejak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan warna merahnya seperti yang saya tadi jelaskan. Lalu ada yang namanya ini sinografi tulisan peribahasa Konfusius yang kakek buat, itu diletakkan di kain sini, yang berisi tentang artinya itu seisi rumah bahagia dan sejahtera, sumber rezeki melimpah ruah, seperti itu. Dulu Lasem yang memperkenalkan batik pada zaman dahulu kala itu, yang di Lasem khususnya itu malah suku Tionghoa sendiri gitu. Yang kita kenal namanya itu Nalini atau Putri Minangun itu. Nah, itu mulai mengajarkan membatik kepada masyarakat Lasem sambil dagang, sambil mempererat hubungan gitu. Maka kalau di Lasem itu tidak canggung lagi sebenarnya antar etnis itu tidak ada canggung sendiri. Seperti sama.
Kembali ke batik tiga negeri. Batik ini terdiri dari 3 warna. Dan di masa lalu, ketiganya dibuat di 3 kota berbeda. Merah di Lasem, biru di Pekalongan atau Kudus, dan terakhir Sogan di Yogyakarta atau Surakarta. Surakarta adalah daerah dengan tradisi batik pedalaman yang disebut batik keraton. Berkembang di wilayah sekitar keraton, merupakan batik tertua di Jawa. Memiliki nuansa warna yang bersahaja, seperti hitam, coklat, dan sogan. Di dalam bunker-bunker, rumah tua, atau melalui lorong-lorong dan labirin, batik di Surakarta terpusat di 2 sentra utama, Laweyan dan Kauman. Laweyan historinya sangat panjang, jadi sebelum tahun 1500 daerah Laweyan itu sudah ada. Dan mengapa disebut Laweyan? Laweyan itu dari lawe itu benang. Di sekitar Laweyan dulu adalah hutan kapas yang sangat luas dan kapasnya sangat bagus. Bisa dikatakan menghasilkan benang nomor 1. Sehingga akhirnya kawasan ini penghasil raw material benang, kemudian juga ada dilewati sungai, di mana anak sungai Bengawan Solo. Di sungai itu menghubungkan ke Bengawan Solo, di sana di Pelabuhan Beton. Baru setelah dari itu ke Bengawan Solo, ke pantai utara, baru dari pantai utara nyebar kemana-mana. Sehingga disinilah akhirnya menjadi suatu pusat industri benang, dan kemudian dari tenun menjadi batik. Jadi buku dulu itu selalu ada slogan. Di tahun 40, dengan gunting dan jarum keliling dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa kita itu optimis, istilahnya untuk mandiri. Termasuk ini suatu bukti bahwa Laweyan pusatnya ekonomi, karena ini kami mempunyai foto asli tahun 49 yang menunjukkan rumah-rumah hancur dibom oleh Belanda. Dan di sini dicatat ada korban luka berapa korban. Jadi ini tahun 49, jadi kelas kedua Belanda. Batik tempo dulu tahun 56-55 ini juga dulu sangat rapi dituliskan, batik seperti ini rumusnya ini dan sebagainya, ini masih seperti ini rumusnya, campuran warnanya seperti apa. Kisah-kisah yang lebih lengkap tentang batik-batik Nusantara ada di Museum Batik Danar Hadi di Surakarta. Koleksi batik-batik kuno yang mencapai hingga 10.000 helai kain tersimpan di sini. Mulai dari batik Belanda yang pertama kali dicetuskan oleh Carolina Josephina Frankomong berkebangsaan Indo-Belanda, hingga batik Jawa Hokokai dan batik Saudagaran. Mulai dari motif dongeng-dongeng Eropa sampai tokoh cerita rakyat Belanda. Maksud saya untuk membuat ini supaya generasi muda itu bisa juga menikmati hasil karya dari pendahulunya. Nah, untuk itu, kalau kita membuat museum, mereka tidak akan bisa melihat. Karena di sini kan melihat barang seutuhnya. Jadi memang barang-barang itu barang yang sudah tua dan bikinan dari sebelum orang-orang tua sebelum kita. Sebagian besar batik Belanda yang ada di museum ini dibuat oleh para noni Belanda. Mereka menggunakan teknik perwarnaan indigo yang khas Eropa. Sebelumnya, batik-batik Belanda ini tercecer, hingga keluarga Danar Hadi membeli untuk kemudian melestarikannya di museum. Dari Laweyan dan Museum Batik Danar Hadi, kita ke Kauman, kampung wisata batik.
Kampung Kauman ini keberadaannya seiring dengan keberadaan keraton di Surakarta beserta para abdi dalam ulama yang lainnya bertempat tinggal di daerah sekitar Masjid Agung itu yang kemudian disebut Kampung Kauman. Kauman itu kata dasarnya adalah kaum. Kaum itu seorang yang mengerti agama Islam, nah itulah kaum. Itu biasanya seperti itu. Dari banyaknya kaum itu sebutlah kauman. Dulu keraton itu sering menggunakan tanda kutip jasa dari atau karya dari warga Kauman. Salah satunya juga batik. Batik yang ada di Kauman ini dulunya memang sangat digemari atau banyak sering dipesan oleh pihak kerajaan. Inilah salah satu sudut jalan di Kampung Wisata Batik Kauman, yang mana dulunya rumah-rumah seperti ini adalah rumah pengusaha batik, di mana industri batiknya atau pembuatannya di dalam, kemudian di sisi rumah sebelah sini adalah tempat penjualannya atau semacam gerainya, di mana pembeli dan penjual bertemu di ruangan yang seperti ini. Ini seperti yang di situ juga, itu dulu tempat penjualan atau tempat bertemunya para pembeli batik dan penjual batiknya atau yang pengrajin batiknya. Di Kauman ini pada tahun 2006 pengusaha batik itu tinggal sekitar kurang dari 10. Kalau kita hitung hanya sekitar 8 pengusaha batik yang tersisa. Padahal sebelumnya kalau kita lihat di beberapa peninggalan baik rumah, baik karya itu hampir lebih dari 80%, 90% warga Kauman itu punya usaha batik meskipun tidak lengkap dari A sampai Z karena batik ini kan prosesnya banyak. Nah, kemudian teman-teman yang masih tersisa ini khususnya generasi kami ketika itu ya masih muda lah, kita masih belum berumur 40-an itu, kita coba menggali dan membangkitkan lagi untuk usaha batik yang ada di Kauman ini. Ketika itu kita alhamdulillah juga punya wali kota yang baru, Pak Jokowi. Kemudian Pak Wali Kota mencanangkan Kauman sebagai kampung batik seperti itu. Secara forum rembuknya kita punya namanya organisasi Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Kita mengacu ke wisata karena memang kita realitas bahwa di Kauman potensinya bukan hanya batik. Ada potensi yang lain, ada kuliner, macam-macam. Artinya pada sekitar 2-3 tahun berikutnya anggota kami sudah mencapai 50-an dan usaha batiknya pun bertambah. Kalau dulu hanya 8 itu langsung mungkin keluarganya, satu keluarga itu ada yang 2 orang ikut belajar batik, kemudian langsung membuat usaha sendiri-sendiri seperti itu. Akhirnya ya sekarang kita lihat ada lebih dari 50 usaha batik yang ada di Kauman. Batik, baik itu tulis, cap, atau bahkan print, menjadi penggambaran sempurna bagaimana berbagai budaya bisa saling memengaruhi. Dari sekian banyak ragam batik di Jawa Tengah, 3 batik dari Borobudur, Lasem, dan Solo ini menjadi contoh indahnya akulturasi tersebut. Batik adalah tentang mendokumentasikan tradisi di masa lalu menjadi harapan di masa sekarang, serta warisan yang harus dijaga untuk masa depan. Ia membutuhkan banyak generasi untuk bertahan dan terus berkembang. Pertanyaannya, sekarang sebesar apa cinta kita pada batik? Sehingga begitu berkeras melestarikannya.
pojok kampung Yopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya. Tonton terus. Boneka Batik. Boneka Batik. Iya. Pasian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga Derby della Madonia di catatan kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Saksikan Belajar Baik Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sampai dahut. Pada sini kita Pak. Yo.
dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Ikan apa nih? Ikan pijen. Keren bos, keren bos. Keren bos, keren bos. Oke. Keren bos. Pada episode kali ini sangat disayangkan, cuaca di lokasi spot mancing malam hari hujan deras. Saya dan teman-teman memilih untuk full istirahat di tenda. Hanya sisa api kecil yang lumayan sedikit menghangatkan kami hingga pagi hari. Halo, selamat pagi. Ini barusan bangun tidur, tapi kemarin malam itu saya nggak bisa tidur karena angin sama hujan. Ini Pak Tony mau mancing ya? Mau mancing apa nih? Mancing guys. Apa Pak? Ijen. Sing kali di sore. Kalau di sore nah guys. Ya wes Pak. Mumpung masih pagi. Ready. Kita mancing di kareng motivasi dulu. Ya istirahat dulu lah, nanti gue listrik bunga. Kagak biasa ya. Pak Tony tiba-tiba strike bro, pagi-pagi saya masih tidur bro. Woi, kalem Jess, kalem Jess. Oke. Wih, kalem Jess. Oke. Awali pagimu dengan jangan lama. Oke. Awali pagimu dengan setrek keren guys. Ini ikan pijen lagi. Ikan apa nih? Ikan pijen. Keren bos, keren bos. Pijen. Pagi tuh. Sunrise. Cuma matahari belum terbit. Tapi di bawah padang bro. Mancing boy. Keren bos. Oke. Melihat Pak Tony sudah strike, saya pun makin penasaran mas bro. Dari tebing, saya dan Pak Tony juga melihat gerombolan ikan yang sepertinya sedang mencari mangsa. Inspirasi saya bro. Ini dipakai sekarang bro. Nyile. Oh nyile. Yo wis aku wis oleh papat tok singkan tau. Kemudian disusul Pak Kece yang sepertinya juga ikut penasaran untuk mendapatkan strike ikan pijen. Warga sekitar menyebutnya lokasi spot kami ini adalah Patok Ngreceng yang masih satu kawasan dengan Pantai Ungapan.
Patung Rejeng ini berada di Desa Gajarjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Patung Rejeng ini memiliki ketinggian kurang lebih 20 meter. Oleh karena itu, jika pemirsa ingin mencoba mancing di spot ini, harus ekstra hati-hati. Serta harus ada yang mendampingi dari warga sekitar maupun orang yang sudah berpengalaman di spot tersebut. Kali ini, umpan milik Pak Kecek berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Oh, enak akal ya, Pak. Oke. Tak ayal, saya pun dibully habis-habisan, Mas Bro. Haha. Oke. Oh, guys, kadung gede ngono. Piye, Pak Cek? Oh, iya. Iya, Pak. Rasane iki lho. Biar kecil-kecil tapi panjang, boys. Keren tuh. Dan benar, kali ini giliran saya strike. Cara jadi wangi. Cara jadi wangi. Gede kuya. Gede. Bede sih. Tapi wong iwak duwe kesel. Ternyata perlawanan ikan ini cukup membuat saya sedikit kerepotan. Gede lah iwaknya. Oh ya ora sih. Podo sih. Ger. Kareng tuh iwak. Oh ya akal lah, Mas. Akhirnya seekor ikan pijen berhasil landed, Mas Bro. Ini pijen. Strike, Mas, guys. Gede sih, Pak. Oh, tuh, Bro. Akhirnya Dulkareng strike setelah 4-1 sekarang. Mancing, boys. Keren, po. Strike loh, Pak. Kemudian salah satu dari tim kami terlihat sedang melakukan fight dengan ikan. Strike! Dirasa size ikan lumayan besar, akhirnya dengan hati-hati Pak Kecek datang membantu untuk menarik senar PE secara perlahan-lahan. Bun. Main belum. Kalem. Kok pas no, ya ready. Burung kok sih. Masuk dowo kalau tahu kok. Wah, ayo loh. Wah, kawan dia tahu kok. Seekor pijen pun berhasil landed. Boys, Mas Bro. Biom. Ayo, petang. Ayo, bisa pokoknya. Belum, petang. Petang. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur.
Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya. Tonton terus Merdeka Batik. Merdeka Batik. Iya. Pagi hari, saya, Mukri, dan Pak Tony kembali gas menuju spot Patung Ngreceng. Di hari kedua ini, demi mempersingkat waktu perjalanan, kami menggunakan motor untuk menuju lokasi spot. Udara pagi yang segar di jalur lintas selatan ini seakan menambah stamina kami untuk kembali bertualang. Cuaca pagi ini terlihat begitu cerah. Semoga saja tidak turun hujan. Pagi, Mukri pagi. Keren bos. Ini saya balik lagi ceritanya bro ke spot ikan apa pijen yang kemarin tuh. Ini saya lagi seneng mancing ikan pijen bro. Soalnya mancingnya itu gampang. Terus ikannya juga nggak kecil-kecil banget. Ikannya itu ya rata-rata setengah kilo, 1,5 kilo gitu. Oke, karena ini baru nyampe spot, Pak Tony tadi baru cari umpan. Tadi kebetulan cari umpan di Donomulyo itu udangnya jelek-jelek. Jadi tadi itu cari di sini, cari udang sayur. Nanti udangnya itu dikupas, dikasih esen, mantap lah. Oke, saya mau prepare dulu, terus buru-buru mancing lah kita nanti. Oke, bos. Tanpa membuang waktu, kami pun langsung memasang piranti andalan masing-masing. Pada trip kali ini, saya dan teman-teman masih menggunakan teknik dasaran. Jika pemirsa di rumah penasaran dengan cara memancing kami, tidak ada salahnya untuk dicoba. Ukuran joran yang kami gunakan hampir relatif sama, yaitu berukuran panjang 3 hingga 4 meter. Untuk piranti rangkaian, kami menggunakan senar leader berukuran 20 hingga 30 lbs. Dikarenakan target kami adalah ikan pijen serta ikan dasaran lainnya. Kemudian untuk kail, kami menggunakan mata kail nomor 4 serta menggunakan timah pemberat atas. Selamat mencoba Mas Bro. Nampaknya pagi ini lumayan banyak sambaran, di mana baru saja saya melempar umpan. Tanpa menunggu lama, umpan saya langsung mendapatkan gondolan. Ikan target, Mas Bro. Kalau sudah begini, hati siapa yang tidak makin penasaran? Setelah rangkaian sudah jadi, Mukri pun segera mengawalinya untuk menurunkan umpan. Uniknya mancing di spot ini adalah kami harus antri bergantian melempar umpan ke titik gerombolan ikan target. Dan benar, setelah penantian yang lumayan mendebarkan, umpan milik Mukri berhasil mendapatkan sambaran. Mukri strike! Maju orang apa? Tujuh. Ya, sek duluan ternyata si Mukri. Oke, rasanya guys. Rasanya berat-berat guys. Mantap dong, bedanya soalnya. Yo, gede lah, lumayan lah. Seekor ikan pijen berhasil landed, Mas Bro. Tuh, bro. Keren bos, keren bos. Udah turun bos ini bos. Oke. Nampaknya rezeki pagi ini sedang berpihak kepada Mukri.
Hajar ya. Keren banget. Baru saja umpan diturunkan, dalam hitungan menit, umpan milik Mukri kembali mendapatkan sambaran. Strike! Berat guys. Baru ya. Marem no. Oke. Ikan target pun berhasil landed, Mas Bro. Dan biar kancane gantian. Masih 2 bos, tambah lagi abang bos. Saya dan Pak Tony nyaris dibuat penonton. Dan makin tak sabar untuk kembali melempar umpan. Basian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Dan sekarang umpan saya mendapatkan sambaran. Strike! Dia masuk. Oke. Sekarang strike bro. Sekarang strike. Sepertinya lumayan besar, Mas Bro. Dengan hati-hati saya terus menggulung reel serta sesekali memainkan joran. Seekor ikan pigeon berhasil landed, Mas Bro. Oke. Saya pun kembali strike. Barusan strike lagi bro, nggak tahu kemana anak-anak ini, nggak sempat ngidupin kamera. Nih, ikan pigeon lagi. Lumayan gede nih. Keren bos. Kemudian saya mengupas udang. Udang yang berukuran 1 jari ini saya potong menjadi 4 hingga 5 bagian sesuai dengan ukuran mata kail. Menjelang siang, saya dikagetkan dengan datangnya angin yang mulai kencang. Semoga saja tidak turun hujan, Mas Bro. Dengan sabar, saya menunggu sambaran ikan target. Sepertinya sudah mulai ramai sambaran ikan target, Mas Bro. Beberapa kali saya terlambat untuk menyetak joran. Tahu Pak Tony sama Mukri tadi malah kemana? Tinggal sendiri dah bro. Momen-momen seperti inilah yang tentu saja makin membuat penasaran, Mas Bro. Dengan sabar, saya masih menunggu sambaran. Dan benar, penantian saya kembali berbuah, Mas Bro.
strike. Melihat dari perawalannya sepertinya lumayan besar, Mas Bro. Dengan cukup hati-hati, saya terus mengangkat joran serta menggulung reel. Bro. Akhirnya, seekor ikan pijen lumayan besar berhasil landet, Mas Bro. Ini bro, ini. Lumayan. Sangar. Tarikannya sangar bro, kalau saya yang begini. Gak tahu dari tadi saya itu dapatnya gede-gede terus bro. Mungkin tadi dapat 2 tapi kecil-kecil. Saya dapat 3 tapi lumayan, segini-gini. 1 kiloan. Keren bos. Resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah Tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan tujuan ke kantor KPU Jawa Timur. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Popularity aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya mustahab, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tanpa Yahut. Matahari siang ini cukup terik. Akan tetapi tidak menyurutkan saya untuk bergeser dari tebing ini. Justru makin siang makin ramai gondola, Mas Bro. Kemudian saya pun nyaris strike. Melihat Pak Tony sedang makan siang, spontan membuat saya ikut merasa lapar. Selamat makan, Mas Bro. Haha. Yang ini. Boleh wis parek. Mesti oleh iwak aku, Bro. Tenang. Rong itu iwak luwe. Aman sih, oe. Sandil. Menu makan siang kali ini adalah tumis tahu kacang panjang serta tumis pepaya muda pedas. Pokoknya ciami, Mas Bro. Pak Tony pelajarannya pramuka digawe, guys. Kompornya Seperti biasa, selesai makan siang, Pak Tony pun segera membuat kopi. Beberapa menit kemudian, air pun matang. Belum, mulai garing tuh. Itu.
Apa ini? Bakul es, Mas. Bakul es. Es apa, Mas, ini namanya? Es pijen. Oke. Setelah selesai makan siang dan ngopi, kami pun lanjut mencari sambaran ikan target. Yo. Mulai nah. Aku sih memimpin loh klasemen sementara. Ada orang langsung, Pak. Bismillah aja lah, Bro. Mukri mancing. Sambil nunggu kita istirahat di sini. Dan tak terasa matahari siang ini begitu menyengat. Sementara Mukri terlihat dengan sabar masih bertahan menunggu sambaran. Saya pun demikian, kembali umpan saya turunkan. Sepi, Bro, ikannya, Bro. Ini memang ini apa? Airnya udah agak keruh. Tuh, lihat tuh, agak keruh gitu. Wah, udah gila. Nyapa kri. Loh. Layangan, Jas. Layangan, Jas. Layangan. Umpan juga udah mulai menipis. Udang mania. Iya. Wae anu, Bro. Loro untu, sakit gigi. Tadi dari tengah hari siang tadi nggak ada yang dapat sama sekali. Dimakan pun enggak. Ayah. Poso paling, Jas. Cukup, Bro, ini saya udah udah mau gelap ini, Bro. Lihat. Udah sunset, Bro. Matahari udah tenggelam. Jadi kita harus cepet-cepet prepare pulang karena sepedanya si Mukri nggak ada motor, nggak ada lampunya katanya. Karena motornya si Mukri itu nggak ada lampunya katanya. Oke. Terima kasih udah nonton. Bye-bye. Lho iki arep nyandi to iki Jawane iki kok sering podering kesering iki he? Aku asale loro cukup, Guys. Penting loro enggak boncos. Yo aku bocor sih. Tapi nek iwakku karo iwakmu mah didek aku ngono lho. Aku pokoknya menghindari boncos terus maru. Kalau dimancing bubuk, Guys. Enggak dibully. Oke. Udah gelap ini. Kita prepare terus pulang. Keren, Bos. Saksikan petualangan kami hanya di JTV. Jadikan hobimu menjadi ladang rezekimu. Mancing boys, keren bos.